Malam itu, hujan turun deras. Angin berhembus kencang, menciptakan suara mencekam di antara celah jendela apartemen tua yang ditempati oleh Rina. Cahaya lampu jalan yang redup memantulkan bayangan-bayangan aneh di dinding kamarnya, membuat suasana semakin dingin dan suram. Rina baru saja selesai mandi. Ia merapatkan handuk di tubuhnya sambil menatap pantulan wajahnya di cermin kamar mandi. Wajahnya tampak lelah. Matanya sedikit cekung akibat kurang tidur beberapa hari ini. Setiap malam, ia selalu terbangun karena suara jeritan panjang yang entah dari mana asalnya. Awalnya ia mengira itu hanya suara dari unit lain di apartemen ini. Tempat tinggal memang cukup tua, dengan dinding tipis yang memungkinkan suara dari tetangga terdengar jelas. Namun semakin hari, suara itu semakin nyata dan yang lebih menyeramkan, seolah-olah berasal dari dalam kamarnya sendiri. Rina menghela nafas. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Setelah mengenakan piyama, ia mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur. Hujan di luar masih turun, menciptakan irama menonton yang menenangkan. Jam menunjukkan pukul 2.47 pagi ketika suara itu terdengar lagi. Jeritan panjang, melengking, penuh kepedihan. Mata Rina terbuka seketika. Ia langsung terduduk di tempat tidur. Tubuhnya merinding. Suara itu begitu jelas, seperti berasal dari sudut kamarnya. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba menajamkan pendengarannya. Jeritan itu terdengar lagi. Dan kali ini lebih dekat. Rina segera meraih ponselnya, menyalakan senter, dan mengarahkan cahaya ke seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Lemari, meja, kursi, semuanya ada di tempatnya. Namun suara itu masih menggema, seperti datang dari dinding kamar atau bahkan dari tempat tidurnya. Nafasnya semakin berat. Dengan tangan gemetar, ia mengintip ke bawah tempat tidur. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia bangkit kembali, sesuatu membuat darahnya membeku. Cermin di dinding kamar mandi yang seharusnya kosong memantulkan sesuatu. Rina membeku. Nafasnya tercekat. Matanya membelalak menatap cermin di kamar mandinya. Sosok itu berdiri diam di belakangnya, samar-samar dalam cahaya redup. Tidak jelas wajahnya, hanya tampak seperti bayangan hitam dengan rambut panjang yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan ia berbalik. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya sebuah pantulan dirinya yang terlihat gemetar ketakutan.
Rina mencoba mengatur nafasnya. Aku cuma lelah, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, suara itu kembali terdengar. Rina tersentak. Bulu kuduknya berdiri. Suara itu berasal dari dalam kepalanya. Seketika, kepalanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan. Rasa sakit yang berdenyut di pelipisnya. Ia menggenggam kepalanya, menutup telinga rapat-rapat. Tetapi suara itu semakin kencang, menggema dalam pikirannya, seperti seseorang yang berteriak tepat di telinganya. Ah! Rina sendiri berteriak. Tubuhnya hampir roboh ke lantai. Dan tiba-tiba semuanya berhenti. Hening. Rina terengah-engah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia berdiri terpaku di depan cermin. Saat itu juga, sesuatu yang lebih mengerikan membuatnya hampir kehilangan akal sehatnya. Pantulannya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Jantungnya nyaris berhenti. Ia mengangkat tangan kanan, tetapi bayangan di cermin mengangkat tangan kiri. Rina melangkah mundur dengan tubuh gemetar. Tidak mungkin, bisiknya ketakutan. Seketika, pantulan dirinya mulai tersenyum. Bukan senyuman biasa. Senyuman itu melebar, terlalu lebar, hingga sudut bibirnya hampir menyentuh telinga. Rina menjerit dan berlari keluar dari kamar, menabrak meja hingga lampu tidur jatuh berdebam ke lantai. Namun sebelum ia bisa mencapai pintu keluar, sebuah suara lain terdengar di belakangnya. Pelan, berbisik. Kamu yang berteriak tadi kan? Rina tersentak, membeku di tempat. Itu suara dirinya sendiri. Rina tidak berani berbalik. Suara itu jelas miliknya sendiri. Tetapi nadanya dingin, datar, dan mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Perlahan, ia mengumpulkan keberanian untuk melirik ke arah cermin. Pantulan dirinya masih ada di sana. Tetapi ada yang salah. Rina dalam cermin tidak lagi tersenyum lebar. Sebaliknya, ia menatap lurus ke arahnya dengan ekspresi kosong. Mata hitam pekat seolah bukan milik manusia. Rina menggeleng cepat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah mimpi buruk.
Namun tiba-tiba pantulan dalam cermin bergerak sendiri. Rina tersentak saat bayangan dirinya dalam cermin menghantam permukaan kaca dengan kedua tangannya seperti mencoba keluar. Tubuhnya menegak, nafasnya tercekat. Bayangan itu membuka mulutnya perlahan. Dari celah bibirnya yang hitam keluar suara berbisik. Jantung Rina hampir berhenti berdetak. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah pintu apartemen dan meraih gagangnya. Namun pintu tidak bisa dibuka. Tangan gemetar saat ia menarik dan memutar kenop sekuat tenaga. Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara langkah kaki menyeret di lantai. Srek, srek. Rina membeku. Suara itu mendekat. Srek, srek. Seperti sesuatu yang berjalan dengan cara yang aneh, menyeret kaki. Dengan nafas tersengal, Rina memaksakan dirinya untuk menoleh ke belakang. Dan saat itu juga, jantungnya nyaris berhenti. Bayangan dirinya dalam cermin keluar dari kaca, tetapi dalam keadaan yang mengerikan. Wajahnya pucat, kulitnya membiru, seolah sudah mati berhari-hari. Matanya kosong, bibirnya hitam mengering. Tangan panjang dengan kuku mencakar lantai, menciptakan suara mengerikan yang tadi ia dengar. Makhluk itu tersenyum, lalu berlari ke arahnya. Rina menjerit sekencang-kencangnya. Ia terus menarik gagang pintu, tetapi tetap tidak bisa terbuka. Di belakangnya, sesuatu bayangan dirinya yang mengerikan berlari dengan kecepatan tidak wajar. Kuku panjangnya menyeret di lantai, menciptakan suara tajam yang membuat telinga Rina berdengung. Tidak, pergi, pergi. Rina menendang pintu dengan seluruh tenaga, namun tetap terkunci. Tubuhnya bergetar hebat. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang bisa segera berakhir. Tiba-tiba semuanya hening. Tidak ada suara langkah, tidak ada desahan mengerikan. Rina menggigit bibir, coba mengatur nafasnya yang kacau. Perlahan dengan sangat hati-hati, ia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun sesuatu yang terasa salah. Udara di apartemennya kini lebih dingin dari sebelumnya. Seolah-olah ruangan itu telah kehilangan kehidupannya. Lampu-lampu berkelip samar,
Bayangan di sudut-sudut ruangan terasa lebih pekat dan mencekam. Nafasnya masih tersengal saat ia mundur ke arah dinding, mencoba menenangkan diri. Apa yang baru saja terjadi? Pikirnya. Rina membeku. Suara itu datang dari cermin di kamar mandi. Matanya membelalak. Dengan sangat perlahan, ia mengalihkan pandangan ke arah cermin yang tadi menjadi sumber teror. Darahnya langsung membeku. Pantulannya tetap ada di sana. Tersenyum. Tapi tubuh aslinya tidak bergerak. Rina mencoba menggerakkan tangannya. Namun, yang di cermin justru tetap diam. Mata pantulannya menatap dengan ekspresi mengejek. Seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang lebih rendah dari dirinya. Kemudian, bayangan itu mengangkat tangannya dan mulai menuliskan sesuatu di permukaan cermin yang mulai berembun. Kamu yang harusnya ada di sini. Rina tidak sempat berpikir. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terasa ditarik dengan paksa ke arah cermin. Ia mencoba mencekram dinding. Lantai apapun yang bisa ia raih. Tetapi kekuatan tak terlihat menariknya semakin dekat dengan permukaan kaca. Tangannya menyentuh cermin. Dan tiba-tiba, permukaannya berubah seperti air. Di dalam cermin, Rina terjatuh ke lantai. Ruangan di sekelilingnya tampak sama dengan apartemennya. Tetapi warnanya pucat dan mati. Udara dingin menusuk tulang. Dan suara samar seperti bisikan terdengar dari segala arah. Dengan panik, ia menoleh ke belakang dan melihat dirinya sendiri. Namun sosok yang ada di luar cermin kini bukan lagi dirinya. Itu adalah sesuatu yang memakai tubuhnya. Makhluk itu menatapnya dari luar dengan ekspresi puas. Mata hitamnya bersinar kejam dan senyum lebarnya tampak semakin menyeramkan. Rina menjerit, menggedor kaca cermin sekuat tenaga. Tapi di luar cermin hanya tersenyum. Ia melambaikan tangan, lalu perlahan berjalan menjauhi cermin, meninggalkan Rina sendirian dalam dunia yang tidak nyata